Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam memperbincangkan masalah hukum kewarisan Islam. Kali ini kita akan menyampaikan teori sistem kewarisan di dalam fikih Islam, bahwa ulama membagi ahli waris ini kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ahli waris dzawil furud. Yang kedua ahli waris dzawil arham. Dan yang ketiga adalah ahli waris asabah. Sebagaimana kita ketahui, ahli waris dzawil furud ini adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini ahli waris dzawil furud. Umpamanya seorang anak perempuan apabila hanya sendirian mewaris daripada kekayaan orang tuanya, maka dia dapat setengah bahagian. Kemudian apabila seorang meninggal dunia meninggalkan hanya anak perempuan, 2 orang atau lebih, maka mereka bergabung di dalam 2/3 bagian dari harta peninggalan almarhum pewaris orang tuanya. Kemudian apabila seorang meninggal dunia meninggalkan anak, tetapi juga meninggalkan bapak dan ibu, maka bapak dan ibunya ini sudah pasti ketentuan perolehannya di dalam Al-Quran, mereka masing-masing dapat 1/3 bagian, dapat 1/6 bagian. Ini diatur di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian ada lagi apabila seorang laki-laki meninggal, suami meninggalkan istri, maka apabila punya anak, istri ini mendapat 1/8 bagian. Kalau tidak punya anak, istri mendapat 1/4 bagian. Sebaliknya apabila seorang istri meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka si suami mendapat 1/4 bagian, 1/2 bagian. Tetapi kalau istri meninggalkan anak, suami mendapat 1/4 bagian. Ketentuan ini di dalam sistem kewarisan Islam disebut dengan dzawil furud. Sudah ditentukan bagian perolehannya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah Zawil furud yang kedua adalah zawil arham. Zawil arham ini di dalam sistem kewarisan Islam, mereka ini tidak ditentukan bagiannya, tetapi mereka juga bisa-bisa tidak mendapat. Bisa tidak mendapat, tidak ada kepastian bagi perolehan mereka. Mereka ini siapa? Cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu perempuan dari saudara laki-laki kandung, dan anak laki-laki dari saudara perempuan kandung. Ini semuanya dikelompokkan ke dalam kelompok ahli waris dzawil arham. Mereka ini tidak mendapat ini. Mereka ini tidak mendapat bagian kewarisan. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris asabah. Ini yang kita kaji ini dalam sistem kewarisan Islam. Asabah ini adalah ahli waris yang tidak ditentukan jumlah perolehannya, tetapi dia menghabiskan sisa harta setelah dibagikan atau dikeluarkan untuk bagian ahli waris dzawil furud.
Jadi umpamanya zawil furudnya ada ibu, ada istri, ada anak laki-laki. Ibu ini kalau ada anak tadi kan dia mendapat 1/6 bagian. Kemudian istri karena ada anak dia mendapat 1/8 bagian. Tetapi anak laki-laki ini tidak ditentukan berapa bagiannya. Ini nggak ditentukan. Karena dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ibu dan istri. Ini zawil, ini yang disebut dengan asabah. Kemudian ada lagi bapak. Ini pun bisa menjadi asabah. Tapi tadi kita katakan dia bisa menjadi zawil furud apabila pewaris meninggalkan anak. Sekarang apabila pewaris tidak meninggalkan anak, hanya meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu ini tetap dia sebagai zawil furud. Dikeluarkan dulu untuk ibu, kemudian si bapak ini asabah, dia nggak ditentukan. Ini diatur juga di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11 itu. Nah, jadi asabah bapak ini tadi dia bisa menjadi asabah apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Nah, tetapi kalau dia sama ibu, di dalam ayat tadi dikatakan bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan bapak dan ibu, maka untuk ibunya 1/6 bagian, 1/3 bagian. Sementara sisa adalah untuk bapak. Ini ketentuan ini tetap berlaku. Kemudian di dalam sistem kewarisan yang berkembang di Indonesia adalah sistem kewarisan kompilasi hukum Islam. Ini zawil arham tidak ada lagi dalam kamus sistem kewarisan Islam di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kompilasi hukum Islam menegakkan satu sistem waris pengganti. Jadi semua yang termasuk zawil arham tadi itu berubah status, berubah kedudukan menjadi ahli waris pengganti. Umpamanya, di sini tadi dikatakan cucu perempuan dari anak perempuan ini zawil arham. Ini adalah sistem kewarisan fikih Islam. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam, kalau umpamanya anak perempuan ini tadi meninggalkan cucu, dia lebih dulu meninggal daripada kakeknya. Jadi kakek, anak perempuan, cucu perempuan. Anak perempuan lebih dulu meninggal daripada kakek. Maka ketika kakek meninggal dunia, anak perempuan ini bukan dikatakan zawil arham, cucu perempuan bukan dikatakan zawil arham, tetapi dia berstatus atau berkedudukan menggantikan kedudukan ibunya yang lebih dahulu meninggal dunia daripada kakeknya, dan dia memperoleh bagian sebesar yang seharusnya diterima oleh ibunya. Ini dalam sistem hukum yang berkembang dan diterapkan di peradilan agama dan mahkamah syariah di Aceh. Jadi tidak ada lagi zawil arham. Kalau dulu ada anak perempuan dari anak perempuan, yaitu cucu perempuan, ketika kakek meninggalnya nggak dapat itu, karena dia zawil arham. Tetapi berdasarkan sistem kompilasi yang didasarkan kepada Al-Quran juga, surat An-Nisa ayat 33, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi sini berbeda terjemahan antara Quran Departemen Agama dengan apa yang dimaui oleh sistem yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Yang saya pernah melihat itu diambil daripada tafsir Ibnu Abbas, nama kitabnya Tanwirul Miqbas. Jadi
Waris pengganti ada diatur di Al-Quran surat An-Nisa ayat 33 itu. Saudara, selanjutnya setelah kita lihat macam-macam zawil arha pengelompokan ahli waris tadi, zawil furud, zawil arham, kemudian asabah. Asabah tadi kita sudah ketahui definisinya, sudah kita ketahui siapa-siapa saja, antara lain itu kita sudah sebutkan tadi. Sekarang asabah dipecah lagi menjadi 3. Asabah dipecah lagi menjadi 3. Asabah bin nafsi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Dalam sistem kewarisan Islam Indonesia ini, asabah yang ketiga ini nggak ada lagi dia. Tidak ada lagi. Kita jelaskan satu persatu. Asabah bin nafsi, asabah karena dirinya sendiri. Ini umpamanya anak laki-laki, kalau dia sendirian, dia menghabiskan kekayaan itu. Dia menghabiskan kekayaan. Jadi kalau umpamanya seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki, itu habis untuk dia. Tapi kalau karena perempuan ini, anak perempuan adalah zawil furud, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, dia hanya dapat separuh bagian secara kewarisan. Jadi anak laki-laki ini menghabiskan harta. Ini asabah bin nafsi. Kemudian ada lagi asabah bil ghair. Dia bersama-sama dengan yang lain, yaitu anak laki-laki bersama anak perempuan, bergabung. Mereka juga, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, mereka menghabiskan kekayaan. Ini juga diatur di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi Allah sudah mewasiatkan apabila seorang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki 2 kali dari perolehan bagian anak perempuan. Jadi mereka ini juga asabah, menghabiskan harta. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah asabah bentuk yang ketiga, yaitu asabah ma'al ghair. Prakteknya berdasarkan hadis, apabila seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan dan meninggalkan juga seorang saudara perempuan, maka anak perempuan dapat setengah bagian, kemudian sisa untuk saudara perempuan. Ini di dalam sistem kewarisan Islam yang ditegakkan di Indonesia, ternyata anak perempuan itu menghijab hirman saudara. Dengan kata lain, semua jenis anak, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, 1 orang atau banyak, itu tetap keberadaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, dia menghijab hirman, menutup total hak kewarisan saudara dalam bentuk macam-macamnya pun. Umpamanya saudara kandung laki-laki semua, saudara seayah laki-laki semuanya. Dengan adanya 1 anak perempuan, itu saudara kandung laki-laki itu mahjub, tidak memperoleh bagian sama sekali. Ini kita lihat juga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176. Di situ nanti kita kaji bahwa selama ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara terhalang memperoleh warisan dari pewaris. Jadi kalau begitu, saudara ini kalau di dalam sistem kewarisan adat di Aceh, ini disebutkan bahwa kalau anak
perempuan, kalau pewaris itu meninggalkan anak perempuan saja, satu orang pun atau lebih, sementara dia juga meninggalkan saudara laki-laki perempuan sekandung atau seayah, maka saudara laki-laki ini disebut sebagai wali waris. Ini ternyata di dalam Al-Quran tidak diatur itu. Ini adalah kewarisan adat. Jadi kalau ada anak perempuan satu orang saja sebagai ahli waris, maka keberadaan saudara-saudara dari pewaris mahjub total, tidak mendapat warisan. Jadi kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa pengelompokan ahli waris dalam sistem kewarisan fikih Islam tadi sudah kita sebutkan ada 3, yaitu zawil furud, zawil arham, asabah. Nah, yang berlaku di Indonesia, zawil arham tidak ada lagi, diganti posisinya menjadi ahli waris pengganti. Yang kedua, asabah. Asabah ini di dalam fikih kewarisan Islam itu ada 3, asabah binafsi, asabah ma'al ghair, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair ini di dalam sistem kewarisan Islam Indonesia itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sebab saudara tidak akan mungkin mendapat warisan manakala bergabung dengan ahli waris anak dari pewaris. Meskipun anak itu perempuan satu saja umpamanya, saudara mahjub. Demikian kajian kewarisan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.